mengambil waktunya Bapak. Ini kami dari Stikes Surabaya masih meminta waktunya pada Dasbar untuk wawancara dengan pihak BPBD Jawa Timur terkait pencemaran lingkungan Bapak. Pencemaran lingkungan. Nggih. Nanti Cocoknya dengan DLH itu ya. Nggih, punten. Nggih. Untuk pertama sebagai pembuka ya Bapak, kami ingin mengetahui Bapak kira-kira gambaran umum terkait peran dan tugas BPBD Jawa Timur itu dalam menangani masalah pencemaran lingkungan yang berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat itu seperti apa nih Pak? Jadi BPBD itu sebelumnya saya sampaikan BPBD punya 3 bidang. Yang pertama bidang yang ngurusi sesuai dengan siklus bencana ya, pra bencana, saat, pasca. Kalau bidang yang ngurusi sebelum terjadi bencana itu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bidang ini. Kemudian bidang yang ngurusi saat terjadi bencana itu bidang kedaruratan dan logistik. Kemudian bidang yang ngurusi pasca bencana itu bidang rehabilitasi rekonstruksi. Jadi kita ada 3 bidang sesuai dengan siklus atau fase bencana sebelum, saat, pasca. Nah kalau yang tadi terkait dengan pencemaran lingkungan itu domainnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, DLH Provinsi. Nah yang kami lakukan biasanya memang kalau terkait dengan lingkungan ya selama ini ya kami giatnya itu nanam gitu ya. Kemudian lebih kepada mengedukasi masyarakat. Kemudian kalau sungai ya kita bersih-bersih sungai seperti itu. Itu yang selama ini yang dilakukan oleh BPBD. Kalau terkait dengan pencemaran lingkungan itu memang ada di tupoksinya Dinas Lingkungan Hidup. Kebetulan istri saya di sana di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Jadi memang ada bidang yang ngurusi pencemaran, ada bidang yang ngurusi sampah, limbah B3 itu ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Nah tadi yang kalau di kami memang kalau terkait lingkungan ini lebih kepada yang selama ini kami lakukan ya penanaman, penghijauan, bersih-bersih sungai seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Izin tanya lagi ya Bapak. Kalau melihatkan kondisi wilayah Jatim kan beragam. Nah jenis pencemaran lingkungannya itu yang paling sering itu seperti pencemaran air, udara atau tanah nih Bapak. Atau gimana cara ningkatin kerawanan pencemaran itu bisa mempengaruhi kerja BPBD selama ini? Kalau saya bicara dari sisi aspek bencana ya. Kalau dari sisi aspek bencana itu memang banyak sekali sungai-sungai yang ada di Jawa Timur itu penuh dengan material sampah, kemudian sedimen dari akibat sedimen lumpur ya, akibat penggundulan hutan, berubah alih fungsi lahan dari tanaman kayu menjadi tanaman sayur gitu ya, sehingga ketika terjadi hujan tidak ada akar pohon yang kuat untuk mengikat tanah. Makanya ketika hujan tanah itu dibawa masuk ke sungai, akibatnya sungai penuh. Nah padahal sejak zaman Nabi Adam hujannya segitu-segitu aja gitu ya. Tapi kalau dulu penampang sungai itu misal kapasitasnya 10 kubik, tapi karena penuh dengan sedimen, penuh dengan sampah, sekarang tinggal 2 kubik. Ya, berarti 8 kubiknya itu kemana? Ya meluap. Ya, jadi Gusti Pangeran itu sudah menyiapkan sungai, itu mampu menampung air hujan. Ya. Termasuk daerah-daerah resapan. Dulu daerah resapan gitu ya, sekarang sudah berubah menjadi pemukiman. Ya, jadi harusnya air itu masuk lagi ke bumi, masuk ke sungai, tapi karena tidak ada tempat untuk menampung, tidak ada tempat untuk menyerap, ya sudah meluber, banjir di mana-mana. Padahal hujannya dari zaman Nabi Adam segitu aja. Kan tidak bertambah langitnya kan? Iya tak? Anginnya tetap segitu-segitu saja. Seperti itu. Hanya kitanya yang merusak keseimbangan alam itu. Nah itu yang kalau dari sisi aspek bencana ya. Kalau dari pencemaran lingkungan akibat
pabrik segala macam ada di dinas lingkungan itu. Saya tahu persis karena memang saya sering diskusi sama istri saya, kerjanya di sana. Di dinas lingkungan itu ada yang tupoksinya pedal pengendali lingkungan, ada tupoksinya pengawas lingkungan, kemudian bidangnya itu tadi ada bidang yang ngurusi pencemaran limbah, ada bidang yang ngurusi persampahan juga, seperti itu. Izin bertanya ya Pak, dalam penanganan pencemaran lingkungan, bagaimana alur kerja BPBD mulai dari pencegahan, penanganan saat kejadian hingga pemulihan setelah pencemaran itu terjadi? Saya akibat bencana, urusannya kaitan dengan bencana Ya, ya. boleh. Jadi kalau kami biasanya ketika ada laporan penumpukan sampah itu pasti dilaporkan kepada kami. Kemudian kita bersama-sama dengan komponen pihak terkait, forum DRB, relawan, terjun ke lokasi. Kemudian kita akan melakukan pembersihan. Nah, kalau memang ada kejadian bencana banjir segala macam atau longsor segala macam, nanti pihak bidang kedaruratan itu juga akan turun. Kedaruratan itu hanya di fase penanganan saja. Kemudian kalau ada kerusakan akibat bencana tadi, misalnya karena banjir bandang gitu ya, banjir bandang banyak jembatan yang rusak, nanti bidang rehabilitasi dan rekonstruksi akan bangun lagi jembatannya. Atau banyak TPT sungai, tembok penahan tebing penahan TPT. Intinya itu tembok penahan tebing itu rusak, yang di tebing sungai itu rusak, nanti dari bidang rehabilitasi dan rekonstruksi akan memperbaiki atau bahkan membangun ulang. Seperti itu. Jadi kalau pabrik sekali lagi saya nanti bisa ke dinas lingkungan hidup. Tapi kalau yang memang yang kami lakukan selama ini sampah, kemudian tadi juga misalnya ada alih fungsi lahan, tanaman pohon kayu berubah menjadi sayur, kita sulit memang kalau untuk kemudian terus berubah karena itu lahannya biasa lahan milik desa. Ujung-ujungnya kaitannya dengan perekonomian. Jadi mereka ketika kita ganti dengan tanaman buah itu kan perputaran ekonominya lambat kalau buahnya musiman kan. Beda dengan sayur. Sayur itu kan 3 minggu panen gitu kan, sawi macam-macam lah. Cepat, sehingga ujung-ujungnya dengan perputaran ekonomi. Ketika kita meminta kemudian menjadi tanaman buah itu sulit ya. Apalagi tanaman kayu. Tanaman kayu itu kan misalnya mahoni, sengon, itu kan hitungannya tahunnya. Sengon itu 5 tahun baru bisa ditebang. Nah, kita kemudian meminta untuk menanam tanaman buah, itu juga mereka kadang-kadang menolak karena ya itu tadi buah musiman dan baru bisa panen setelah sekian tahun kan. Misalnya mangga setelah 3 tahun, 4 tahun. Nah, sembari menunggu itu panen kan mereka tidak kuat mau makan apa. Kemudian kita minta ditanam di sela tanaman sayurnya, juga susah. Tanaman sayurnya nanti nggak bisa nggak bisa hidup kan, tertutup dedaunan pohon buah tadi. Jadi itu pilihan sih bagi orang desa ya. Mestinya ya ujung-ujungnya salah negara juga, salah kita pemerintah. Kami kan di pemerintah, salah kita. Kenapa kita tidak bisa membuka lapangan kerja yang bagi mereka kan, ujung-ujungnya itu. Jadi kalau disalahkan mereka juga nggak bisa, karena di Undang-Undang 24 tahun 2007 itu penanggung jawab urusan bencana itu adalah pemerintah. Jadi ya susah. Apalagi penduduk ya itu tinggal di lereng-lereng bukit. Pernah ke Sumber Berantas Batu? Pernah? Ada yang pernah? Itu isinya Sumber Berantas itu apa sekarang? Apa Pak? Yang pernah ke Sumber Berantas Batu? Belum. Batu terus ke atas, dari Sumber Berantas itu hulunya Sungai Berantas.
Kalau pernah ke Selekta? Pernah. Selekta itu terus itu ujungnya Sumber Berantas, Arjuno itu Sumber Berantas. Itu Sungai Berantas itu melewati 14 kabupaten di Jawa Timur. 14 kabupaten. Jadi ini Batu, Surabaya, di sini dia muter gini. Nah, nanti masuk ke Surabaya. Nah, dilewati 14 kabupaten. Dulu mata air di Sumber Berantas ini 250. Sekarang tinggal 50. Kenapa? Karena di Sumber Berantas ini dulunya hutan-hutan lebat, sekarang tinggal jadi kebun sayur. Ini tanah desa dikelola oleh LMDH, Lembaga Masyarakat Desa dan Hutan. Nah, makanya tahun 2021 banjir bandang. Kami tahun 2020 sudah mengingatkan Kota Batu. Kami sudah foto drone. Ini kalau nggak segera ditangani, diganti dengan tanaman kayu, banjir bandang atau longsor. Ternyata benar banjir bandang. Kami menginfokan tanggal 28 Desember 2020. Kejadian 12 November 2021. 12 orang meninggal. Karena di Sumber Berantas itu hilirnya, hulunya itu ada sungai kecil yang masuk ke pemukiman. Ternyata ketika hujan deras itu sedimen, ada 2 sungai yang masuk gini. Nah, di sini itu pertemuan sungainya itu membentuk bendungan alami. Jadi akibat sisa-sisa potongan kayu, sedimen. Jadi yang 2 sungai masuk ini terbendung di sini tuh. Bendungan alami, hujan terus, itu hujan 2 hari ya. Kemudian bendungan ini jenuh, lepas mengalir ke perkotaan. Nah, terjadi banjir bandang waktu itu, 12 orang meninggal. Yang seperti itu memang yang di bidang saya kita mengingatkan, karena kan pemerintah provinsi ini nggak punya wilayah, yang punya wilayah itu kan kabupaten kota. Jadi kita mengingatkan, mensupport. Kita waktu itu giat penanaman tapi terhitung terlambat lah, gitu ya, karena belum besar pohon yang kita tanam waktu itu. Jadi berubah. Kalau teman-teman nanti punya waktu kesempatan main ke Sumber Berantas itu lihat bukit-bukitnya itu sudah berganti sayur. Berbeda dengan yang sisi Mojokerto, itu kan jalur cangar. Jadi kalau terus dari Sumber Berantas terus naik tembusin nanti Cangar Mojokerto. Nah, yang sisi Cangar itu pohonnya masih bagus-bagus, masih besar pohonnya. Meskipun ada di beberapa spot di jalur Cangar itu yang nggak gundul, ada sungai yang dibuat oleh masyarakat di tebing yang menyebabkan lerengnya itu jenuh. Ya. Sungainya itu bukan sungai beton, sungai aliran tanah gitu, galian gitu. Sehingga ada lereng yang di tikungan es yang lebaran tahun lalu 10 orang meninggal, yang 7 orang satu mobil dalam Innova, 3 orang satu mobil dalam pickup putih. Ada kan ya? Iya. Yang terjun kan kena longsor. Iya, itu. Jadi dia gini, dia berangkat dari Mojokerto mau ke Batu. Ini Batu ya, di Batu. Nah, itu melewati jalur Cangar. Kalau mutar lagi ke sini kan jauh. Nah, jalur Cangar itu kalau dari Mojokerto hanya 40 menit lah. Nah, itu kan tikungan es gini. Nah, jadi pas lewat kan dia melambat ya. Kan banyak netizen itu komen, kok nggak bisa cepat sih, yang tikungannya gini. Nah, Es gitu. es. Jadi pas masuk di sini melambat, sini ambron. Padahal pohonnya tinggi-tinggi. Ternyata setelah kita selidiki di sini tuh masyarakat di lerengnya di sini itu membuat parit dari sumber air sini ke sini gitu loh. Bukan beton. Akibatnya
dari parit itu masuk kan dia ke dalam sela-sela tebing ini kan. Nah ini jenuh ambron gitu. Dan itu setelah kita selidiki memang kelihatan itu di sisi retakannya itu aliran air gitu. Jadi kalau di BPBD itu kegiatannya. Ada lagi? Pak izin bertanya, saat terjadi pencemaran lingkungan seperti barusan itu tentu kan diperlukan kerjasama dari banyak pihak toh. Nah, untuk dari BPBD sendiri cara berkoordinasi yang efektif dengan berbagai instansi saat menangani kejadian di lapangan seperti apa? Jadi kita di pemerintah Provinsi Jawa Timur itu selalu berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait ya. Misalnya kalau kejadian bencananya itu di lereng, di jalan miliknya Dinas PU Bina Marga, ya kita koordinasi dengan Dinas PU. Kalau terkait dengan sungai yang dipenuhi dengan sampah, ya kita koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi di Undang-Undang 24 tahun 2007 itu BPBD mempunyai 3 fungsi. Yang pertama koordinator, yang kedua pelaksana, yang ketiga komando kita. Jadi kita melaksanakan fungsi koordinator, kita tinggal koordinasi dengan pihak-pihak terkait, pasti dibantu. Selain itu, di Jawa Timur itu di tiap-tiap kabupaten kotanya punya BPBD. Maka nanti kita juga akan kerjasama dengan BPBD Kap Kota, dan BPBD Kap Kota juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan tupoksinya lah, gitu. Termasuk kita melibatkan TNI, Polri. Kemudian kalau itu misalnya seperti yang erupsi Semeru barusan yang menghantam satu sekolah habis di Pronojiwo itu, kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kap Kota karena itu yang hancur SD SMP kan di bawah wewenangnya Dinas Pendidikan Kap Kota. Jadi koordinasi di urusan kebencanaan itu insya Allah kalau di kita mudah karena kepala BPBD itu Pak Sekda, kepala pelaksananya baru eselon 2 di sini. Pak Sekda itu kan membawahi dinas-dinas, jadi mudah. Termasuk kita kalau dengan relawan, kita ada forum namanya FPRB, Forum Penanganan Risiko Bencana. Nah di dalamnya ada FPRB Kap Kota. Kita juga punya SRPB. SRPB itu Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana. Itu bidang ini juga yang istilahnya sering bekerja sama. Di bawah SRPB itu ada 250 organisasi. Di bawah 250 organisasi itu ada 15 ribuan orang relawan. Seperti itu. Jadi banyak pihak lah yang terlibat. Seperti itu. Lalu selain penanganan saat kejadian, upaya yang dilakukan pihak BPBD untuk melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat itu seperti apa saja, Pak? Banyak hal. Kita ada program namanya Desa Tangguh Bencana, Destana. Kita ada program yang namanya Destana itu yang memberikan edukasi pelatihan sesuai dengan peraturan Kepala BNPB nomor 1 tahun 2012. Ada 21 indikator ketangguhan di level desa. Kita ada program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kita ada program sosialisasi penanggulangan bencana. Kita ada program juga yang melatih guru-guru karena di Jawa Timur ini dari 4.035 sekolah setingkat SMA, karena provinsi itu kan membawahi SMA. Sekolah-sekolah setingkat SMA yang berada di daerah rawan bencana itu 3.654 yang di zona merah ya, dengan berbagai potensi bencana. Ya. Kemudian tadi Destana, SPAB, pelatihan untuk guru-guru. Kemudian kita giat untuk pencegahan dan kesiapsiagaan itu kita melatih warga melalui geladi evakuasi, kemudian penyusunan rencon, pemasangan rambu-rambu, kemudian early warning system, baik EWS banjir maupun longsor, kemudian penanaman. Jadi banyak yang kita kerjakan. Pak izin bertanya ya, dari sisi kesehatan masyarakat
biasanya masalah kesehatan apa yang paling sering muncul akibat pencemaran lingkungan dan bagaimana peran BPBD dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk menanganinya? Kayak yang tadi ke DLH itu ya, Iya. penyakit yang ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan ya banyak Mbak, ya banyak. Apa disentri, diare, macam-macam ya. Kalau lingkungan tidak bersih ya banyak. Apalagi kalau pencemaran lingkungan, pencemaran sungai itu akibat limbah pabrik. Iya. Kan banyak penyakitnya. Ya. Minimal gatal-gatal, airnya nggak bisa dikonsumsi. Banyak. demam berdarah. Demam berdarah itu kalau perilaku hidup kita juga tidak bersih kan? Sorry. Kalau demam berdarah itu biasanya terlalu bersih malahan ya. Jadi ada tempat tapungan air-air yang jernih gitu ya. Kalau penyakit yang ditemukan banyak. Beberapa daerah memang ada kayak kemarin DB sekarang di mana ya? Pacitan ya. Itu kan ada DB Pacitan. Terus di Sampang itu apa yang akibat tikus itu? Leptospirosis ya. Nah, itu Sampang. Terus ya banyak lah intinya kalau pencemaran lingkungan penyakitnya. Izin tanya lagi ya Pak. Biasanya dalam menjalankan tugas tersebut apa kendala terbesar yang dihadapi BPBD Jawa Timur dalam menangani kasus pencemaran lingkungan di lapangan? Jadi kalau yang membersihkan satu orang, yang buang sampah 10 orang bisa bersih apa enggak? Enggak. Terus itu jawabannya. Iya. Itu yang paling berat. Tidak bisa kita bersihkan sungai itu hanya BPBD, yang menjaga sungai itu hanya BPBD, nggak bisa. Kami bahkan kalau dulu orang buang sampah paling banter itu Pempes ya, Iya. karena ada kepercayaan supaya nggak gatal katanya gitu ya. Kalau sekarang orang apa yang pernah kami temukan ini di sungai dekatnya aja, nggak jauh-jauh, di bawahnya flyover sungainya Bungur itu ketemu spring bed, ketemu sofa. Kan gila sekarang orang-orangnya. Orang-orang sekarang tuh nggak kira-kira lemari kayu yang lama-lama itu, makanya buntu di bawah jembatan itu. Ini kan flyover, sini ada jembatan toh. Nah di sini kan buntu dia, kan banjir. Jadi kalau orang dulu ya nggak boleh juga sih, tapi mending gitu loh. Kalau sekarang nggak kira-kira. Perabotan rumah dibuang di sungai. Ini saya nggak bohong, dan sering kami temukan itu spring bed tuh king size itu. Yang di sini tuh yang ketemu 3, spring bed, sofa, lemari kayu sebesar ini, 2 pintu. buang ke sungai. Itu belum dia nebang batang pisang buang ke sungai. Termasuk hari Senin kemarin saya ke Jombang. Jadi kita punya peralatan EWS itu tersapu barongan. Tahu barongan? Barongan itu bambu serta sampah-sampah. Wah, EWS kita sensornya patah segala macam. Ada ini sungai, ini sensornya kan tinggi nih. Ternyata barongannya gede gitu. Ditampol Itu udah patah-patah ya alat kita. Karena dia datang kayak gunung gitu. Ada di Instagram kita kalau teman-teman. Terakhir Bapak, sebagai penutup, apa pesan atau harapan BPBD kepada mahasiswa agar lebih peduli dan berperan aktif dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan di masa depan, Bapak? Penanggulangan bencana itu urusan bersama, ya, urusan bersama.
Nah, bersamanya ini ada 5 unsur: pentahelik, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media. Nah, saat ini teman-teman jadi dari sisi mahasiswa akademisi ya. Besok ketika lulus menjadi, entah itu menjadi masyarakat atau menjadi pemerintah kan, maka nggak bisa diserahkan kepada pemerintah saja urusan pencemaran ini. Tadi saya analogikan, yang nyapu 1, yang buang sampah 10. Kira-kira bisa bersih nggak? Nggak bisa. Yang nanam, kami itu setahun hanya mampu menanam 30.000 pohon. Anggaplah hidup 10% saja, tinggal 3.000. Nah, maka harapan kami, kalau menanam pohon ini menjadi gerakan bersama tiap tahunnya, penduduk Jawa Timur ada yang tahu berapa? 42 juta. 42 juta. Kalau semua orang menanam, maka setiap tahunnya akan ada 42 juta pohon. Hidup 10% saja, 4,2 juta pohon. Sementara kami tadi hanya 4.000 pohon atau 3.000 pohon kalau 10%-nya hidup dari 30.000. Itu setiap tahun dilakukan maka hijau Jawa Timur. Kenapa penting sekali menanam? Karena kita ini sering kali terjadi anomali akibat perubahan iklim global. Ya. Yang bisa mengatasi itu adalah pohon. Jadi kalau teman-teman ini jurusannya apa? Kesehatan Perawatan. Digalak untuk menanam pohon. Mahasiswa ini misalkan punya ngumpulin, misalnya ada 100 mahasiswa, 1 orang nyumbang 1 pohon, kemudian 1 jurusan ayo nanam di mana, ada 100 pohon ya. Ada 100 pohon yang hidup. Dan itu apa ya, itu saya sejak 2019 itu gencar nanam dan panen. Setiap panen saya mesti dipanggil orang desa. Di Pacitan saya nanam 500 pohon mangga, panen, sudah sering panen. Saya nanam alpukat 5 hektar, banyak sudah saya tanam. Nah, itu hijau. Di rumah saya di Rungkut saya nanam 50 pohon kelengkeng, jambu, mangga sejak 2019. Sekarang sudah setinggi-tinggi 4 meter. Apakah itu di tanah saya, tanah tetangga, tanahnya asum. Yang penting tetangga tuh mau merawat, saya kasih bibit. Ada 50 pohon. Jadi kalau teman-teman misalnya rekan-rekan mahasiswa ini, 1 mahasiswa 1 pohon, kan harga pohon nggak mahal sih, 40.000, 50.000. Tanam di mana? Tanam lingkungan kampus. Tanam di mana? Di sekitar lingkungan kampus, di alam maupun di luar. Keren. Tahun 2020, saya lupa, 2024 atau 2025. Di musim kemarau, bulan puncaknya Agustus ya, saya lupa tahunnya, 2024 atau 2025. Suhu di Surabaya itu tembus 38 derajat siang. Itu harusnya terjadi di tahun 2030 berdasarkan penelitian. Artinya ada percepatan 6 atau 5 tahun musim kemarau. Harusnya kondisi dengan suhu 38 itu terjadi di 2030. Tapi dari hasil penelitian itu kita mengalami percepatan 2024 atau 2025 kok sudah 38 siang harinya. Ini dengan data-data degradasi lingkungan ya. Dengan degradasi lingkungan sekarang, maka diperkirakan tahun 2030 itu suhu Surabaya siang hari 38 derajat. Nah, ini bisa diatasi dengan apa? Dengan pohon.
tadi sebagaimana yang saya sampaikan di Sumber Berantas, tinggal 50 mata air dari 200. Jadi pohon itu cerdas dia, apalagi pohon seperti pohon beringin itu cerdas sekali pohon. Di musim hujan dia menahan air, di musim kemarau dia melepas air. Makanya di sekitar pohon beringin teman-teman coba cek, mesti ada sendang, mesti ada sumber mata air. Coba cek di setiap pohon beringin yang besar-besar. Itu adalah mekanisme alam untuk menjaga kebutuhan air kita. Jadi ketika musim hujan air itu tidak kemudian terus lari ke sungai masuk ke laut, tapi oleh pohon-pohon ditahan melalui akar-akarnya. Ketika musim kemarau dilepasnya air itu. Makanya di sekitar pohon beringin pasti ada mata air. Dan coba kita lihat mbah-mbah kita cerdasnya bagaimana. Pohon beringin itu di sekitar pohon beringin itu disebar cerita-cerita mistis, kuntilanak, terus pohon beringin itu di kelambi, ya. Supaya apa? Supaya tidak ditebang. Supaya apa? Disebarkan cerita-cerita seram supaya tidak dirusak. Karena mbah-mbah kita tuh pinter ya, gak mempan kita ini, manusia ini hanya sekedar dinasihati itu gak mempan, tapi dikasih cerita-cerita horor. Ya makanya pinter mbah kita ini, supaya pohon beringin ini jangan dirusak gitu. Terus contoh lainnya untuk mitigasi kota angin di Jawa Timur ini mana? Ada yang tahu? Nganjuk itu kota angin. Coba lihat di pintu di sekeliling perbatasan Nganjuk. Mbah-mbah kita tuh nanam apa? Ada yang tahu? Bambu. Banyak bambu sekitar Nganjuk itu, pintu masuk Nganjuk itu. Utara, selatan, barat, timur. Apa? Untuk memecah angin. Hebat mbah kita tuh, nenek moyang kita. Jadi di sekitar Nganjuk itu dipasang pohon-pohon bambu supaya ketika ada angin dipecah. Cerdas kan? Untuk upaya pencegahan, mitigasi tadi. Jadi banyak hal yang oleh orang-orang tua kita zaman dulu itu udah tahu dia cara ngatasinya. Sekarang karena kita merusak, ya bencana di mana-mana. Gitu. Lagi? Kalau mau lihat kegiatan kita di IG-nya kita, Instagram BPBD Jatim, itu banyak. Sekarang kan kita sedang OMC, operasi modifikasi cuaca. Jadi alhamdulillah kita tidak banjir-banjir seperti Jawa Tengah. Sekarang kan kita sedang fase puncaknya musim hujan. Iya. Jadi ditaburi garam dan ditaburi kapur. Tapi yang aman, bahan yang aman. Jadi kalau ini misalnya Jawa Timur, kan kita di Pusdalop ini bersama-sama BMKG bisa mantau awan yang mau masuk ke Jatim. Bisa dipantau via satelit. Misalkan awan CB itu yang awan hitam mau masuk ke Jatim nih, ini misal dari laut ya, itu ditaburi garam supaya apa? Supaya hujan ya turun, supaya nggak masuk darat hujannya. Tapi karena kita keterbatasan pesawat, kan ada juga awan CB yang sudah terlanjur masuk ke darat, itu ditaburi CAO supaya apa? Supaya pecah awan hitamnya itu dan hujannya tidak di satu titik. Jadi kalau hujannya mecah di banyak tempat berarti hujannya kan? Tidak di satu titik. Kalau yang Sumatera itu hujannya siklon 92S, siklon Sera, coba googling. Itu karena hujan 3 hari di satu titik di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumber, di satu titik dia hujannya selama 3 hari. Makanya selain lahannya sudah kritis ya, jadi tidak ada yang menahan sedimen, tidak ditambah tebangan kayu, ya wes sudah. Jadi faktor alamnya sama manusianya seperti itu. Tapi kita di Jatim ini sedang OMC
supaya itu tadi hujannya nggak masuk ke darat, dan kalaupun hujannya di darat dipecah. Makanya teman-teman lihat kan, kita paling hujannya sebentar sedikit, tapi nggak apa-apa itu. Dibandingkan hujan berjam-jam, paling kita kayak kemarin hujan sebentar. Hujan angin tapi Pak. Cuman angin, kalau angin nggak ada mitigasinya, belum ketemu caranya. Caranya ya cara mbah-mbah kita itu, tapi kan di sini nggak ada. Bambu nggak ada. Kayak kemarin angin puting beliung di Juanda, mau dimitigasi pakai apa? Pakai pohon. Dan pohonnya pohon bambu, karena pohon bambu itu dihantam angin pun dia cuma begini-gini doang. Tapi kalau pohon yang besar itu dihantam angin yang besar patah. Roboh. Makanya mbah-mbah kita tuh jauh lebih cerdas dari kita. Di sekeliling Nganjuk itu loh, pohon bambu. Dan pohon bambu itu ya itu tadi, kalau diterpa angin kayak keras kayak apapun cuma gini doang ya. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Semoga cerita dan juga informasi yang Bapak berikan pada kami bisa menambah wawasan dan menginspirasi kami di masa depan.